Mari kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Segala puji, hormat, serta syukur dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu, ya Tuhan Allah kami yang hidup dan penuh kuasa, yang kami kagumi, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah memuji Engkau melalui pujian, kami bermazmur bagi nama-Mu. Kini saatnya Tuhan, berbicaralah Engkau kepada kami, oleh karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Urapan yang baru dari sorga turun atas hamba yang menyampaikan, dan juga atas seluruh umat-Mu yang mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita pagi ini akan berbicara satu topik firman Tuhan, bagaimana membuat kita memiliki roh yang perkasa. Untuk memiliki roh yang perkasa, maka yang pertama kita harus takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Dan yang ketiga, pagi ini saudara-saudara, mencintai firman Tuhan. Mencintai firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, terlalu banyak orang Kristen yang sesungguhnya dia tidak mengerti untuk apa Alkitab ada di tangannya. Bahkan ada orang yang sama sekali tidak pernah menyentuh, membuka, bahkan membaca firman itu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah memberikan kepada kita Alkitab sebagai buku petunjuk kehidupan, yang daripadanya kita dapat belajar bagaimana kita hidup berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita menghadapi setiap situasi kehidupan, maka Alkitablah yang menjadi buku petunjuk atau jawaban bagi kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini bertujuan untuk membangun hasrat kita, keinginan, kerinduan kita yang lebih lagi untuk mencintai firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat yang ke-97. Pemazmur berkata, betapa ku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Sekali lagi, betapa ku cintai Taurat-Mu. Taurat itu firman Allah. Aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara membaca Mazmur pasal 119, satu pasal dalam kitab Mazmur, bahkan dalam Alkitab yang sangat panjang dari segi susunan ayat-ayat. Dalam perikop ini Daud menyatakan kasihnya akan firman Allah yang tidak bisa dilukiskan atau yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Mengapa dia begitu mengasihi firman Tuhan? Saudara-saudara, karena dia ingat, dia sadar akan kehidupannya yang jahat. Bagaimana dia berbuat sesuatu yang tidak baik, tidak benar di hadapan Allah.
Bagaimana dia harus berhadapan dengan situasi pencobaan dunia. Dan bagaimana dia menerima anugerah dari Allah. Anugerah pengampunan, anugerah belas kasihan. Itu sebabnya dia tidak bisa tidak membuat dia harus atau membuat dia menjadi sangat terpesona akan firman Tuhan. Saudara-saudara, bukti Daud mencintai firman Allah. Sekali lagi bukti, tanda, wujud Daud mencintai firman Allah, Taurat Allah. Dinyatakan bahwa dia senantiasa merenungkannya. Ayat 97 yang kita baca bagian B tadi berkata, aku merenungkannya sepanjang hari. Sepanjang hari. Kalau disebut sepanjang hari, berarti dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Dia merenungkan firman itu. Saudara-saudara, sesuatu yang kita kasihi atau sesuatu yang kita cintai atau seseorang yang kita kasihi, seseorang yang kita cintai akan selalu kita pikirkan, selalu kita ingat, selalu kita renungkan. Ini sebuah kebenaran. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengakuan Daud sebagai seorang yang mencintai Taurat Allah, itu yang harus kita bangun mulai saat ini di dalam kehidupan kita. Sehingga sama seperti Daud berkata, aku mencintai Tauratmu dan merenungkannya sepanjang hari. Pertanyaannya adalah, apakah manfaat Alkitab? Alkitab sebagai firman Allah, apa manfaatnya, kegunaannya dalam kehidupan kita? 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat-ayat ini, suatu pernyataan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kita percaya bahwa Alkitab ini adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Sekali lagi, Alkitab ini kita percayai sebagai tulisan yang diilhamkan Allah. Diilhamkan artinya bahwa bersumber daripada Allah. Para penulis Alkitab tidak menulis menurut pikirannya, menurut perasaannya, tetapi mereka diberikan ilham oleh Roh Allah, oleh Allah sendiri, sehingga mereka mampu menuliskan apa yang dikehendaki oleh Allah, dan itulah yang ada di dalam Alkitab ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari ayat ini kita temukan paling tidak ada 4 manfaat firman. Manfaat Alkitab di dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu,
mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab yang adalah firman Allah berguna, bermanfaat, mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran menurut standarnya Tuhan? Maka kita harus hidup sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab ini. Sekarang lebih banyak orang lebih tertarik, lebih percaya kepada kata-kata bijak, kata-kata mutiara yang dirancang oleh para motivator. Orang lebih tertarik dengar itu, lebih suka, lebih senang dengan itu. Tapi dengarkan baik. Untuk mengajar, mendidik orang untuk hidup dalam kebenaran. Dia harus dididik, harus diajar menurut standar firman Tuhan. Yohanes pasal 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Maka yang bisa menuntun seseorang, mendidik, mengajar seseorang supaya hidup dalam kebenaran. Bukan yang lain, bukan teori lain, bukan sumber lain. Sebab di luar Alkitab bukan kebenaran. Yang menjadi kebenaran adalah apa yang ada tertulis dalam Alkitab ini. Maka Yesus berkata kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, sebab firman-Mu adalah kebenaran. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sangat hati-hati di masa sekarang ini. Harus sangat sungguh-sungguh di masa sekarang ini. Karena ada begitu banyak pengajar-pengajar yang tampil, yang sedang bermunculan hari-hari ini. Nah saudara-saudara, kadangkala orang lebih tertarik, lebih percaya kepada ajaran seseorang kalau melihat siapa orang itu. Didasarkan pada latar belakang hidup seseorang. Sebutlah kalau orang itu orang berpengaruh. Orang itu orang hebat, orang berduit, orang kaya. Walaupun dia tidak mendalami firman Allah. Tapi ketika dia berbicara, maka orang lebih tertarik mendengarkan dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu kita perlu berhati-hati agar kita tidak terpengaruh, tidak terkecoh dan salah arah jalan hidup kita. Kebenaran itu adalah baik, yaitu firman Allah yang hidup. Dan dialah yang mampu menyatakan bahwa hanya dia yang bisa menuntun seseorang untuk hidup dalam kebenaran. Karena sekali lagi firman itu sendiri adalah kebenaran. Yang kedua, manfaat firman Allah dalam hidup kita sehingga kita harus mencintainya. Firman Allah berguna. Firman Allah bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Untuk menyatakan kesalahan. Saudara-saudara, dari mana kita tahu suatu tindakan atau perbuatan kita itu salah atau benar? Dari mana? Sekali lagi, dari mana saudara tahu bahwa apa yang saudara lakukan itu benar atau salah? Maka jawabannya adalah dari kebenaran firman Allah. Dari mana saudara tahu bahwa mencuri itu salah? Membunuh itu dosa. Dari mana saudara tahu? Firman Allah. Itulah sebabnya firman Tuhan itu bukan firman yang mati. Tetapi firman Tuhan, firman Allah adalah hidup. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan.
Maka supaya sama seperti kebenaran pertama, untuk kita makin memahami, makin tahu hidup kita benar atau tidak menurut standarnya Allah, salah atau tidak apa yang kita perbuat, maka kita harus kembali kepada Alkitab. Sebab firman itulah yang menyatakan apakah satu atau suatu perbuatan yang kita lakukan benar atau salah. Pemazmur berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jawabannya adalah dia hidup menurut firman Allah. Yang ketiga, manfaat firman Allah dalam kehidupan kita. Firman Allah memperbaiki kelakuan. Terlalu banyak teori, terlalu banyak nasihat yang diberikan kepada seseorang untuk memperbaiki kelakuannya. Maka saudara-saudara, sebagai orang tua atau siapapun kita yang memberi nasihat kepada seseorang, maka kita harus memiliki firman di dalam hidup kita. Firmanlah yang kita ajarkan, firmanlah yang kita jadikan, atau firmanlah yang kita buat untuk menasehati seseorang. Sekali lagi dalam Mazmur pasal 119 ayat 9 itu dikatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, memperbaiki kelakuan. Semua kita pernah hidup, kita pernah melakukan satu perbuatan yang tidak baik, perbuatan tidak terpuji, bahkan perbuatan berdosa. Tapi akhirnya kita sadar, akhirnya kita insyaf, akhirnya kita berubah. Oleh karena atau setelah kita dengar firman, atau setelah kita membaca Alkitab. Ada banyak kali kita sering mendengarkan orang bersaksi. Kesaksiannya berkata, dulu aku seorang yang jahat. Dulu aku seorang yang tidak mau tahu dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mengingatkan saya, Tuhan menuntun saya untuk membaca satu ayat dalam Alkitab. Seringkali kita dengarkan seorang bertobat dengan cara begitu. Benarkah? Ya. Dia berkata, Tuhan tuntun saya untuk membaca satu ayat dalam Alkitab. Maka setelah saya membaca ayat itu, aku sadar, ternyata aku sudah begitu jauh dari Tuhan. Dan setelah itu aku berubah dan sekarang aku menjadi seperti ini. Apa yang mengubah? Firman. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, untuk kita mampu memperbaiki kelakuan diri kita sendiri atau kelakuan orang yang kita nasihati, maka ajarlah mereka, didiklah mereka sesuai dengan firman Allah. Yang keempat terakhir, dari apa yang Paulus sampaikan kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat. Manfaat yang keempat di ayat yang ke-17. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik menurut kebenaran, menurut hukum Allah, menurut standar Allah. Perbuatan baik yang kita lakukan, ada banyak orang melakukan perbuatan yang baik. Tapi perbuatan yang baik yang dimaksudkan bukan perbuatan menurut standar kebenaran ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita harus percaya bahwa lewat Alkitablah
kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita harus juga yakin bahwa setiap tantangan, setiap pertanyaan, setiap pergumulan hidup ada jawabannya di dalam Alkitab. Itulah sebabnya saya pun terheran-heran, terkagum-kagum. Alkitab kita ini tetap up to date sampai hari ini. Tetap mampu menjawab setiap tuntutan tantangan zaman. Saudara-saudara, khusus orang tua mungkin pernah atau menyadari sekarang dan berkata, dulu waktu aku SD kelas 3 atau murid SD kelas 6, buku matematika aku nggak kayak gini. Buku sejarahku, buku bahasa Indonesia, buku pelajaranku nggak seperti ini. Lalu saya seringkali di masa sulit sekarang ya, di masa-masa model pembelajaran daring sekarang, seringkali saya tertawa baca status ibu-ibu. Mamanya tamat SMA. Anaknya baru kelas 3 SD, tapi dia sudah nggak sanggup mengajar dia lagi. Oke ya, saya, masa masih anak SD nggak sanggup lagi, nggak tahu dia matematikanya. Padahal dia tamat SMA, mamanya tamat SMA, anaknya baru kelas 3 SD, nggak sanggup lagi dia menyelesaikan soal-soal matematika dari anaknya yang baru kelas 3 SD. Dia bilang apa? Dulu matematika kami gak kayak gini sulitnya. Dulu gampang kelas 3, masa kita gak tahu lagi matematika kelas 3 sekarang? Kenapa saudara? Kenapa? Karena buku-buku pelajaran itu selalu diperbaharui, selalu dibuat up to date sesuai dengan tuntutan zaman. Tidak bisa buku matematika Bapak Ibu dulu waktu SD dipakai murid sampai hari ini. Bahkan itu sudah nggak berlaku lagi. Nah saudara-saudara, tetapi tidak demikian dengan Alkitab. Wow, luar biasa. Alkitab kita yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Kenapa bisa up to date? Alkitab tadi berkata segala tulisan yang diilhamkan Allah. Apa yang tertulis dalam Alkitab ini bersumber dari Allah. Inspirasinya dari Allah. Apa yang tertulis dalam buku-buku yang kita baca di luar Alkitab, itu inspirasinya sumbernya dari manusia. Manusia terbatas, tapi Allah tidak terbatas. Sejak dunia diciptakan sampai akhir sejarah dunia, Allah sudah tahu bakalan apa yang terjadi dan seperti apa warna kehidupan manusia kelak. Itu sebabnya Allah memberikan ilham kepada para penulis Alkitab bahwa Alkitab ini harus bisa memberikan jawaban bagi seluruh perjuangan pergumulan hidup manusia sepanjang zaman. Untuk diperlengkapi bagi setiap perbuatan baik. Apapun kewajiban yang harus kita jalankan, apapun pelayanan yang diminta daripada kita, kita dapat menemukan cukup bantuannya di dalam kitab suci. Nah, saudara-saudara, ayat yang ke-17 itu saya kutip dalam satu terjemahan sederhana Indonesia, berkata demikian. Jadi melalui firman Allah, kita sebagai hamba Allah dimampukan dan diperlengkapi untuk menjalankan setiap tugas yang baik yang diberikan Tuhan kepada kita. Dengan kata lain, bagaimana hidup kita, bagaimana apa yang kita kerjakan, yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Maka saudara, mau tidak mau, saudara dan saya harus membaca, harus melihatnya dari sudut pandang Alkitab. Oleh sebab itu saudara-saudara, marilah kita mencintai, marilah kita mulai saat ini membangun kecintaan kita
terhadap firman Allah. Sebagaimana pemazmur tadi berkata, betapa kucintai Tauratmu, aku merenungkannya siang dan malam. Maka dengan demikian saudara-saudara, hidup kita diperlengkapi atau menjadi seperti yang Tuhan mau. Sesuai dengan standar Tuhan, sesuai dengan keinginan Allah. Cintailah firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Engkau telah berfirman, mengajar kami supaya kami mencintai Taurat-Mu dan merenungkannya sepanjang hari. Seringkali kami hidup, seringkali kami bertindak menurut standar dunia. Tapi hari ini Tuhan ingatkan kami agar kami kembali kepada standar Allah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran yang sudah kami dengarkan bersama. Kiranya melalui firman hari ini setiap kami yang mendengarkannya termotivasi untuk mencintai Taurat-Mu dan merenungkannya di dalam hidup kami. Sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan seperti yang Engkau inginkan. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.